Halo semuanya, kenalin nama gue Ari dan di sini sudah ada Bareng gua Badrun. kita akan memberikan kalian informasi-informasi yang menarik yang ada di luar sana yang mungkin bisa sedikit menghibur kalian semua yang sedang kesusahan mencari hiburan di tengah pandemi corona. Of Ya. course, bro. Jadi berita yang akan kita bacakan ini Agak sedikit ada lucunya, ada manfaatnya juga. ya. Kita Intinya- lanjut aja, kita langsung aja ke berita pertama. Di sini ada pria ini kembalikan buku ke perpustakaan kota setelah 45 tahun meminjamnya. Gitu. 45 tahun anjir, serius. Umur gue aja baru 19 tahun. Gue belum lahir. Belum lahir dia udah minjam dan dengan polosnya dia mengembalikannya lagi. Dan juga kalau dia minjam selama 45 tahun, pas dia kembaliin bukunya, itu orang-orangnya udah beda. Iya, Nanti kan orang-orang juga udah beda, petugasnya udah beda, terus perpustakaannya juga nggak mungkin dia nggak di upgrade dulu, nggak di untung upgrade. perpustakaannya nggak pindah tempat. Iya, kalau pindah paket tuh ada parah nih si kakek nih. Kita lihat. Jadi kita baca aja ya. Menurut Fox News, pria ini bernama Robert Somadurov. Namanya udah aneh. Awalnya dia tak sengaja melihat buku yang dipinjam puluhan tahun lalu. Itu di koleksi rak bukunya. Oh, jadi kalau nggak dilihat nggak bakal. Iya, Mungkin mungkin bisa- dia cuma pinjam doang, terus nggak pernah dibaca, Hmm. terus disimpan. Untung dia ingat, kalau nggak inget bisa sampai 60 tahun itu. Dia menemukan sebuah buku tentang membuat go-kart yang dia pinjam dari Perpustakaan Umum California. Jadi dia memutuskan untuk mengembalikannya hampir 45 tahun setelah dia meminjamnya. Jelas sudah jauh terlambat. Ini bukan Ini udah terlambat. terlambat. Ini udah nggak terlambat lagi. Lewat terlambat ini. Misal bayangin aja kalau dia minjamnya waktu dia umur 20 tahun. Sekarang dia udah punya anak, bahkan bisa aja punya cucu. Punya Anjir. cucu udah dia. Serius. 45 tahun itu bukan waktu yang Itu sebentar. lama banget pokoknya. Perpustakaan Umum Sun Valley mengunggah cerita ini ke Facebook. Unggahan itu lengkap dengan foto Somadurov dengan gambar kartu perpustakaannya yang menunjukkan tanggal 25 September 1974. Dia datang ke California untuk mengunjungi keluarganya minggu lalu. Saat dia mengembalikan, dia hanya diwajibkan membayar denda maksimum perpustakaan sebesar 140.000. atau 10 US dollar. Nggak mahal sih bayarnya, cuma ya itu Untung kenapa jadi perpustakaannya sampai baik ya. 45 tahun itu anjir. Bayangin kalau seandainya dihitung beneran sama pihak Iya. perpustakaan, Itu bisa udah berjuta-juta. dolar mungkin itu. Hmm. Sementara itu menurut pengakuannya dia tidak pernah berhasil membangun salah satu mobil dari siap. buku itu. Tuh kan. Terus Atau mungkin dia mau memecahkan rekor sebagai peminjam buku terlama. bisa jadi 45 tahun soalnya. Jadi buat teman-teman yang mau ngalahin rekornya, ya Anda harus Ya silakan aja. maksimal Pinjam ke 60 tahun. perpustakaan terdekat. Ntar kita bahas lagi di sini. Oke, Lanjut next. Kampus ini menggunakan perosotan raksasa sebagai pengganti tangga. Saking gabutnya orang luar negeri, nggak pakai tangga lagi. Di Universitas Teknik Munich dikenal sebagai TUM, mereka tahu pasti bagaimana membuat para siswa menikmati hari-hari mereka di sekolah. Menikmati hari-hari sekolah. Ini Ini gue sih nggak setuju. Iya. Masalahnya kalau cewek gitu yang pakai pakaian mini terus keluar lewat perosotan, Itu yang di bawah lanjutannya itu anjir, di bawahnya itu menang banyak, serius. Cowok-cowok di bawahnya menang banyak. pada sangian semua itu. Alih-alih menggunakan tangga biasa, mereka menempatkan dua tabung raksasa satu atau perosotan besar dari lantai 4 ke Wih, gila sih, berarti 4. gila, anjir. Oh, dari lantai 4 ke gedung dasar. Itu bayangin perosotan anak kecil aja udah, pokoknya udah dua tingkat aja kita udah itu apalagi 4 lantai bro. udah ini heran. Itu juga bahaya sih kalau di bawah misalnya dia merosot terus ada orang di bawah ketabrak. Iya, kita nggak bisa menghindari soalnya.
Gue juga pernah dulu waktu di suatu tempat Di mana? rekreasi Di mana tuh? di Batu apa namanya? Batu Widung, bukan? Enggak, di Batu Layar pokoknya. Batu Layar. Iya. Hampir nampak orang di bawah. Para siswa jadi bisa keluar kelas mereka dan menunggu ke lantai bawah dalam waktu singkat. Iya. Waktu singkat sih waktu singkat, cuma Nyawa nggak gini terang. juga. Risikonya besar. Risikonya besar ini. Cuma itulah. Orang Tidak barat tuh ada kayak gitu. elevator, hanya tangga biasa ataupun tangga biasa. Sehingga dengan adanya tabung raksasa itu, para siswa bisa menggunakannya Ini hampir seperti berada di sebuah tanaman hiburan. hiburan. Oke, berarti ini kampus Buat orang-orang yang masa kecilnya kurang kecilnya bahagia. kurang bahagia. Sama siswanya mungkin pada gabut semua. Gabutannya hakiki. Ini menjadi suatu hiburan yang segar tuh dan menyenangkan bagi para siswa sehingga mereka memiliki semangat lebih untuk datang ke tempat belajarnya. Jadi mereka ke sekolah nggak punya ya, mereka itu Motivasinya ya motivasinya itu ya untuk perosotan. prosotan anjir. Mayor kuliah. Motivasinya buat prosotan. Ya udah, kita lanjut. Kita next aja ya. Saja. Ponsel Nokia selamatkan nyawa pria Afghanistan. Oke. Nah, menarik nih. Bagaimana Oh, jadi ini sebuah handphone bisa menyelamatkan nyawa seseorang? ya saking kerasnya, saking kuatnya handphone Nokia sampai bisa menghalang peluru. Jadi penjelasannya di sini adalah sebuah ponsel menyelamatkan nyawa manusia. Kali ini ponsel Nokia 301 keluaran 2011 yang menjadi pahlawan. Tak banyak informasi yang diberikan Skillman. Ia cuma mengatakan bahwa ponsel itu menyelamatkan nyawa seorang pria di Afghanistan pada pekan lalu. Identitas detail pria itu tak diungkap. Merespon kicauan Skillman, seorang netizen yang berguyon dengan menggunakan foto yang menggabungkan jajaran ponsel Nokia lawas sebagai perlindung badan agar Tak tak mempan mempan ditembak. Oke. Jadi buat para TNI di luar sana mungkin Dia bisa coba pakai ini. sebagai apa namanya kalau di game gitu, pace. Tameng juga Sebagai sebagai pace level. Ini pokoknya udah level dewa ini, nggak ketemu peluru. Sebelumnya, insiden ponsel menyelamatkan nyawa manusia dari peluru tembakan sudah beberapa kali terjadi. Nokia Lumia 520, Huawei P8 Lite, dan seri HTC adalah beberapa ponsel yang pernah dilaporkan sebagai penghadang peluru. Oh, bukan Nokia yang ini Bukan aja. Nokia aja ya. Ada Ada Huawei. ponsel lain juga. Kali ini datang berita yang sangat membuat para kaum lelaki ya Ini agak lucu sih. Gue nggak siap. ngilu juga sih. Nggak siap sih. Selamatkan penismu dari ikan candiru. Maksudnya gimana anjir? Selamatkan penismu dari ikan candiru. Ikan candiru itu ikan apaan? Nggak tahu juga. Tapi kita lihat aja deh. Kita buka dulu. Jika Anda pernah menonton film Jaws, kemudian merasa ngilu dengan adegan orang dimakan ikan hiu, percayalah, ikan yang satu ini akan mampu membuat Anda lebih ngilu ketimbang sekedar menonton orang dikoyok gigi tajam si hiu. Tidak lebih besar dari hiu. Oh, dia Ikan ini lebih tidak kecil. berarti lebih kecil ya. Kecil dari Bahkan jauh lebih kecil ketimbang si ikan hiu. Ikan ini ukurannya sangat mini. Sementok. Sementok-mentoknya hanya sampai 2 inci. 2 inci kecil banget berarti. Namun yang mampu menghadirkan mimpi buruk dan kengiluan yang luar biasa menakutkan bagi lelaki waras manapun. Ikan ini biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Orinoco. Ia Dia dianggap sebagai sebagai salah satu ikan ikan paling menakutkan. Oleh Pasti kalau menakutkan kalau ini ngincarnya main-mainnya penis bro, nggak main-main. ngincarnya penis gimana nggak menakutkan? Oleh penduduk lokal, ikan ini ikan yang hanya berukuran tak lebih dari tusuk gigi. Kecil banget kan, hampir nggak kelihatan itu. Udah kayak cacing itu. Ya, Ikan yang tak lebih besar dari tusuk gigi ini bahkan jauh lebih ditakuti ketimbang ikan piranha. Ini sih. jadi buat teman-teman yang mungkin nanti liburan ke Amazon, Pokoknya jangan kencing sembarangan. Ya. dan kucing sembarangan dan take Apalagi care. di pinggir-pinggir
sungai Amazon itu kan jangan sekali-kali. Ini bahaya nih. Ngincer Jangan penis sekali-kali. aja. Lu liburan buat cari kesenangan, pulang lu Malah nggak dapat bisa penyakit. nggak bisa main sama istri. Udah lanjut aja. Kayaknya ada tambahannya. Oh, misalnya. Ikan cendiru terkenal sebagai ikan vampir. Oke. Sebab ia terbiasa menghisap darah ikan lain. Oke, kanibal nih. Maklum si cendiru ini memang sangat menyukai darah. Menyukai darah. Nah, selain darah, cairan lain yang juga disukai oleh ikan cenderu ini adalah urin. Di dalam air, ia bisa melacak aliran darah dan urin yang tercampur di air untuk kemudian mengikutinya dan menuju ke susunya. Oh, berarti benar kata lu tadi kalau orang kencing sembarangan itu bisa kena, bisa aliran jadi, kencingnya itu diikuti. Iya, ikuti soalnya masuk. dia bisa membaca melacak aliran darah dan urin. Terus kalau yang cewek gimana, bro? Aduh, itu mah nggak tahu gua. Itu lebih besar abangnya. Menimbulkan jika ikan ini masuk ke penis seorang tentulah sangat mengerikan. Ia mampu menciptakan sakit yang luar biasa ekstrim. Jika korban melakukan perawatan medis, dokter mau tak mau harus melakukan operasi atau pembedahan untuk mengeluarkan ikan. Ini liburan bukan dapat kesenangan, malah dioperasi. Udah hati-hati aja. Berarti buat kalian yang mau liburan, kalau mau lihat ikannya bisa cari di Google aja deh. Kayaknya ada gambar, nanti kita tampilin gambarnya. Oke, next ke berita selanjutnya. Seorang istri hilang ingatan, nikahi suaminya lagi setelah kembali dibuat jatuh cinta untuk kedua kalinya. Oke. Ini keberuntungan sih, ceweknya juga cantik. Cantik. Cuman gua masih belum nggak orang bisa jatuh cinta kedua kali setelah hilang ingatan. Wah, ini beruntung banget sih cowoknya ini. Coba kalau pas dia ingin mengulang lagi cintanya terus ditolak. Apes itu. Ini udah nikah loh. Kalau pacaran masih mending. Ini udah nikah terus hilang ingatan. Ingatan tapi untungnya jatuh cinta lagi. Untung nggak kebayang gua kalau dia hilang ingatan terus benar-benar nggak kenal suaminya. Coba kita lihat penjelasannya. Penjelasannya ini dia. Tak hanya kehilangan ingatan, Laura juga harus kembali belajar membaca, menulis, dan berbicara. Berarti dia udah parah banget. Jadi udah sampai nggak bisa. Pokoknya dia itu udah kayak bayi, nggak bisa bicara. Kembali dari nol. Dan mukjizatnya bisa jatuh cinta lagi ke suaminya. Emang sendiri. udah jodoh. Emang kalau jodoh nggak kemana, ya. Itu ini buktinya nih. Jodoh nggak kemana. Jadi buat kalian yang lagi pacaran, santai aja, jodoh nggak kemana, Bu. Atau mungkin sekarang ini pacar Anda bukan jodoh Anda. Iya, mungkin jodoh sekarang lagi teleponan, lagi diberi iming-iming. Oh, nanti kita ini. Nggak baik jaga orang, bro. Ya, gue juga enggak sih. Yaudah, kita lanjut aja daripada kemana-mana bicaranya. Berita selanjutnya adalah ini datang dari Arab Saudi. Heboh, Pangeran Saudi borong 80 tiket pesawat untuk 80 elang. Emang kalau Sultan mau bebas, bro. Ya, ini emang Sultan sih, cuma tapi burung kan bisa terbang. Makanya itu idenya datang dari mana, anjir? Beli tiket 80 buat burung elang. Mending kalau buat kucing, kambing, sapi yang nggak bisa terbang, biar bisa nyobain sensasi terbang. Oke, ini elang yang sehari-hari terbang dibelikan tiket 80. Ini Pangeran Saudi untung nggak pelihara sapi. Kalau pelihara sapi bahaya itu. Bisa. Ini lucu sih. Lucu sih, masa elang dibeliin tiket buat terbang, cuma buat terbang doang, padahal elangnya juga bisa terbang kemana-mana. Nggak pikirin gue kayak apa sih kayaknya. Udah stres ini ya. Mungkin dia udah nggak tahu cara ngabisin duitnya mungkin ya. Kita baca penjelasannya dulu, ini serius, ini lucu banget. Elang loh ini.
Tiket pesawat pada umumnya hanya berlaku untuk iya jelas. Jelas untuk manusia. Hewan nggak boleh. Sih ya, ada juga sih hewan, cuman nggak gini juga. Sedangkan untuk barang-barang akan dimasukkan bagi pesawat dengan biaya khusus jika ya. Tapi anehnya Pangeran Arab Saudi memborong 80 tiket untuk membawa 80 ekor elang naik pesawat. Ini mungkin lagi gabut. Tapi kalau Ibu gua aja belum pernah naik pesawat, anjir. Kenapa dia nggak beliin tiket buat ibu gua aja daripada gua terlang-lang bisa terbang kemana-mana? tapi kan masalah dia Pangeran Saudi nggak kenal di mana. Ya juga sih. Jadi Pangeran Saudi itu ya, menaikkan 80 ekor elang ke pesawat Qatar. Anjir, Qatar Airways itu udah bagus banget. Kejadian itu diungkap pengguna Reddit dengan nama akun Lenso. Dia mengunggah foto puluhan ekor elang milik Pangeran Saudi yang dinaikkan pesawat dengan tiket resmi. Foto itu kata dia diperoleh dari kapten pilot yang merupakan temannya. oh, Lanjut saja. Ini aneh sih. next. Lanjut. Berita selanjutnya datang dari Flat Earthers. ini gimana cara bacanya ini, Bu? Gua kurang tahu sih, kurang bisa baca, cuma ya udah itu pokoknya dari peneliti lah. Iya. Membuktikan bumi itu bulat secara tidak sengaja. Membuktikan Maksudnya gimana? maksudnya gimana nih? Coba kita lihat Membuktikan bumi itu bulat secara tidak sengaja. Dunia kan emang bulat. Emangnya orang goblok nih. Coba. Dari kecil kita udah diajarin Flat kalau bumi itu bulat. Earthers menghabiskan 20 $20.000 anjir untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Secara tidak sengaja malah membuktikan yang sebaliknya. Entah, gue nggak ngerti nih. Ini gila sih. Untuk membuktikan bahwa bumi itu datar, secara tidak sengaja mungkin yang sebaliknya. Ya jadi dia kan mencoba membuktikan kalau bumi itu datar. Tapi malah Dia sendiri yang membuktikan kalau bumi itu bulat. sampai menghabiskan $20. Ya ini lebih gabut dari Sultan Boleh yang tadi. tadi. Salah seorang dari Flat Earthers dari kelompok tersebut adalah Bob Knodel yang juga host dari sebuah channel YouTube yang sangat yakin akan teori bumi datar. Meyakinkan kelompoknya untuk membeli sebuah alat laser giroskop seharga $20.000 untuk membuktikan bahwa bumi tidak berputar. Lucunya justru malah membuktikan bahwa bumi benar-benar berputar. Apa yang kita lihat di sini ketika kita menjalankan sebuah giroskop, kita menemukan sebuah gerakan. Tuh. Knodel menjelaskan suatu pergerakan dengan kecepatan perputaran 15 derajat per jam. Dan kita benar-benar sangat terkejut akan hal ini. Wow, ini bisa jadi masalah. Komentar Mas Knodelnya. Kami sangat tidak menerima hasil ini dan kita berusaha mencari bukti untuk membantah hasil eksperimen yang menyatakan bahwa bumi bergerak. Kita bisa tahu maksud mereka jika hasil eksperimen Anda sendiri membuktikan bahwa teori Anda salah. Yang Anda lakukan adalah mengabaikannya. Kemudian memberitahukan Flat Earthers lainnya, kita telah menghabiskan 20 Jadi buat teman-teman Platters, buat teman-teman Platters ini udah ada buktinya kalau bumi itu bulat ya. Jadi udahlah. dan bergerak. Iya, dan bergerak. Jadi jangan buat teori-teori. Ini udah ngeyel, salah dan menghabiskan uang banyak. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman dan menambah wawasan sekaligus sebagai bahan obrolan di luar sana ya. Jadi Apalagi ini ngabisin $20.000. Tapi yang lebih parah sih beli tiket buat elang sendiri bisa terbang aja. Terbang bebas, Bro. Kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga kayak tadi menghibur. See you next video.